Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hai teens, apa kabar? Pastinya tetap luar biasa dan tetap dalam penyertaan Tuhan ya. Tetap semangat beribadah ya. Happy Sunday and God bless you guys. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Pada waktu itu aku lagi scrolling sosial media. Well, sosial media itu menjadi suatu tempat yang sangat besar, menjadi suatu tempat di mana sometimes it can be a good thing, but sometimes it also can be a bad thing. Waktu itu menjadi bad thing buat aku karena apa? What I saw in social media itu adalah semua perfection. Padahal aku lupa, orang yang bikin social media itu mereka semua punya kontrol untuk menunjukkan sisi yang mereka ingin kasih lihat ke orang lain. Teman-teman, gimana kabarnya semua? Pastinya selalu sehat dan diberkati oleh Tuhan ya. Dan sebentar lagi kita mau memulai ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita angkat pujian bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Oh, na 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 na. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi, hari ini kita akan berbicara dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, khususnya di bulan Pentakosta ini tentang Roh Kudus, Holy Spirit. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa, minta Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai kita, memberi kita arti yang sesungguhnya buat kita dan diterjemahkan buat kita masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami percaya kuasa-Mu, rancangan-Mu buat setiap kami untuk di Pekan Pentakosta ini kami boleh mengerti dan belajar, khususnya bagaimana kami boleh punya roh penolong, yaitu Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus untuk Roh Kudus, dan kami mau rindu hari ini, kami mau dengar firman Tuhan, dan jadilah seperti yang Tuhan mau buat kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, tidak terasa kita sudah lebih dari 1,5 tahun. Udah mau masuk bulan ke-6 sebentar lagi, jadi 1 tahun 5 bulan. Kita masuk di bulan-bulan atau waktu saat-saat pandemi atau coronavirus 19 yang sudah berjalan hampir lebih dari 365 hari dan hampir 500 hari ini. Tetapi kita baru lihat bahwa ada perkembangan tentang vaksin, dan di masa sukar yang hari ini kita lihat, bahkan kita boleh melihat bahwa perang di mana-mana dan juga kelaparan, kesusahan. Inilah kondisi yang terjadi ketika kita berada di dalam masa-masa sukar. Sudah hampir 1,5 tahun di dalam masa pandemi. Tetapi Tuhan mau kita belajar di dalam masa sukar ini. Ada banyak hal. Khususnya kita boleh menang, kita boleh berjalan bersama dengan pimpinan Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Ada 5 hari besar yang kita rayakan sebagai orang Kristen, orang Kristiani. Yang pertama adalah hari Natal, tentang kelahiran Yesus. Bagaimana kasihnya buat kita. Kita belajar dari hari kelahirannya, yaitu kasihnya dia curahkan buat kita. Barang siapa yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Lalu kita masuk ke hari besar yang kedua, yaitu adalah hari Jumat Agung, di mana dia memberi kita hidupnya, dia memberi kita segala bentuk yang kita boleh belajar melalui kematiannya. Boleh kita belajar bahwa kita memberi diri, kita boleh dipimpin oleh Tuhan, kita mau repent, kita mau bertobat dari segala hal, karena dia mau mati buat kita dan dia mau beri diri buat kita. Lalu hari raya yang ketiga adalah yaitu hari raya Paskah. Di situ kita bicara dan kita belajar dari hari kemenangan adalah punya janji yang besar, yaitu janji daripada Tuhan. Dia bangkit, dia menyatakan menang, dan dialah Allah yang hidup, yang bergerak dinamis di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar tidak perlu takut karena dia memberi kemenangan. Dan juga hari raya keempat adalah hari raya Ascension atau kenaikan. Ya, ini dia. Kita sedang belajar tentang hari raya kenaikan, Ascension Day, dan kita mau belajar di hari raya ini yang kita tahu bahwa kenaikan Tuhan adalah bukti bahwa dia bangkit dan dia naik, untuk kita boleh melihat ada waktu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dia berikan kita kemenangan demi kemenangan. Dan hari raya yang terakhir adalah hari raya Pentakosta, di mana Tuhan beri penolong, yaitu Roh Kudus buat kita. Dan hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus. Di masa sukar, Tuhan mau kita mengerti dan belajar bahwa Tuhan punya rancangan yang besar dalam kedaulatannya untuk kita yang ikut sama Tuhan. Amin. Nah teman-teman,
ngomongin tentang Roh Kudus tidak jauh dari firman Tuhan. Kita baca dari Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yes, kita mau belajar tentang Roh Kudus yang kita sebut dengan nama lain Parakletos. Nah, ini dia teman-teman. Tuhan berjanji bahwa Dia minta kepada Bapa bahwa Ia akan memberikan kita penolong. Ketika Dia naik, the Ascension Days, hari kenaikannya, Dia berjanji kepada kita sebelum Dia naik ke sorga bahwa Dia mau beri kita penolong yang lain. Hah? Penolong yang lain? Terus maksudnya apa? Betul, di sini kata penolong disebut dengan kata Parakletos. Dan Parakletos di sini ditunjukkan kepada Roh Kudus, betul. Tetapi sebenarnya Parakletos juga dicatat menunjuk kepada Yesus sendiri. Dan kita mau belajar tentang itu. Bab itu dalam firman Tuhan, Parakletos bukan saja menunjuk kepada Roh Kudus, tetapi juga kepada Yesus Kristus. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan di sini dikatakan kata pengantara, yaitu arti dari bahasa Yunani aslinya adalah Parakletos. Jadi Parakletos juga menunjuk kepada Yesus dan juga kepada Roh Kudus. Kita lihat dari Yohanes pasal 14 sebelumnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa ngomongin Parakletos, penasihat, guru, dan juga penolong itu bukan saja bicara tentang Roh Kudus, tapi juga Yesus, yaitu sama-sama menjadi penolong. Yesus juga menolong banyak murid-muridnya. Yesus juga menjadi guru pada murid-muridnya, dan juga Yesus juga memberi kesembuhan. Yesus juga menyembuhkan. Yesus juga menasihati. Yesus juga memberi sebagai pengantara buat kita. Dan ini yang terjadi. Itulah yang disebut Parakletos. Dan sedangkan Parakletos sendiri memiliki arti, yaitu para, yang artinya adalah di samping kita. Jadi ketika orang ada yang dipanggil, di samping. Dan klesos adalah memanggil. Jadi artinya Parakletos adalah kita memanggil penolong seseorang untuk ada di samping kita. Nah, ini yang arti dari Parakletos sesungguhnya. Kedua Parakletos ini, atau Yesus atau Roh Kudus, menunjuk kepada pribadi yang sama, bukan yang lain. Artinya berbeda, bukan. Karena Yesus juga adalah Parakletos dan Roh Kudus juga disebut Parakletos. Kenapa disebut yang lain? Nah, kata yang lain di sini disebut dengan kata alos, atau punya kuasa dan yang sama. Berarti Yesus dan Roh Kudus sama. Jadi dengar baik-baik. Ketika Tuhan naik ke sorga, Dia kirim penolong yang lain, yang artinya Dia beri kita penolong yang sama kuasanya, yang sama hebatnya, yang sama keren dan oke-nya, yang juga menolong kita, mengajar kita, menasihati kita, dan memimpin kita. Dan itulah Roh Kudus. Nah teman-teman, kata alos yang kedua dalam arti Yunani itu ada alos dan heteros. Yang dipakai di sini adalah alos, yang berkata penolong yang sama. Jadi ini yang kita mau ngerti dulu di awal tentang Roh Kudus. Jadi kita harus ngerti bahwa Roh Kudus adalah penolong yang sama dengan Yesus. Kalau dibilang ada Batman, ada Robin. Kita kalau lagi nonton video atau film-film animasi, film kartun, selalu Batman dan Robin berpasangan bersama-sama. Kalau dibilang Batman apakah yang lebih baik daripada Robin? Oh, kita bisa lihat masing-masing punya kehebatan yang sama. Jadi mereka adalah seorang atau pahlawan pada film itu, dan mereka sama-sama pahlawan, bukan berbeda. Ini yang diartikan, yang dimaksud adalah Yesus, Roh Kudus juga penolong yang sama. Amin. Nah teman-teman, kita mau belajar untuk pekan ini sampai minggu besok. Kita akan ngomongin tentang Holy Spirit, tentang Roh Kudus. Terus gimana kak tentang ngomong apa Roh Kudus itu buat hidup kita? Kita mau ngerti dulu artinya.
Parakletos atau Roh Kudus atau Yesus yang dicatat dalam firman Tuhan yang kita baca barusan. Dan kita mau lihat ada 6 arti daripada Parakletos. Tetapi di minggu ini Kak Don akan bahas tentang 3 dulu. Di minggu yang akan datang Kak Don akan tambahkan 3-nya. Dan yang pertama adalah Parakletos Roh Kudus atau Yesus. Dia mau naik ke sorga, dia beri kita penolong yang sama dengan hebat dan kuasanya sebagai, yaitu pertama, helper, penolong. Ini yang arti dari kata Parakletos yang pertama, penolong. Teman-teman jangan khawatir, Yesus memang kita nggak lihat lagi. Yesus memang udah hidup 2000 tahun yang lalu dan dia naik ke surga. Tapi kalau mau tahu teman-teman, Yesus beri penolong kita, Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang memberi kita keinsyafan, yang memberi kita pengenalan akan Tuhan. Dan Roh Kudus yang sama itu juga disebut helper, penolong, Parakletos. Dia mau kita panggil untuk menolong hidup kita. Yes, bisa. Itu disebabnya disebut Parakaleo, Parakletos dari Parakaleo. Kita panggil dan dia ada di samping kita. Mungkin di rumah nih kita lagi bete, lagi bosen ngelihat orang tua kita gitu-gitu aja, nggak dapet pekerjaan, usahanya bangkrut dan yang lainnya. Aduh, rasanya bete, gak enak dan kayaknya kadang-kadang kita nyalain Tuhan. Tuhan kok bikin begini? Tapi tahu nggak, ketika kita mau minta tolong, kita berseru kepada Tuhan, Parakletos, Roh Kudus yang menolong kita. Amin. Dia mau datang, berdiri di samping, bahkan dia tinggal di hidup kita untuk menolong. Itu yang pertama. Jadi kalau hari ini engkau sudah dalam hidupmu lagi berdoa, aduh Kak, gimana ya Kak? Gua nih hari-hari ini lagi pusing nih Kak. Habis di rumah dengan kondisi orang tua broken, papa mama pisah, dan hidupnya kayak begini. Kok gue juga kayak rasanya nggak berharga, kayaknya nggak ada yang sayang sama gue. Roh Kudus mengasihi, sebab itu dia mau menolong. Jangan khawatir, engkau nggak sendirian. Tuhan menolong, pasti dia tolong hidupmu. Dia siapkan masa depan buatmu ketika engkau mau berserah dan datang kepada-Nya. Amin. Itu arti yang pertama tentang Parakletos, Roh Kudus, penolong. Yang kedua, kita belajar sebagai comforter. Ini dia kata yang kedua, arti daripada Parakletos adalah comforter. Apa itu comforter? Penghibur. Yes, ketika engkau saat ini sedang sedih karena engkau ditinggalin sama teman pasangan hidupmu yang cewek, ini teman cewek, aduh udah deket, udah oke, udah yes gitu ya, tinggal berdoa, minta lagi selangkah lebih lagi, kok jauh dan terpisah. Dia bisa menghiburmu. Amin. Dia menghibur hidupmu. Dia menghibur apa yang ada di dalam hidupmu. Dan dia tahu dan berikan kamu semangat, kekuatan demi kekuatan. Amin. Ya, nih Kak Don belum lama ini ketemu dan dapat informasi ada salah satu anak remaja Kak Doni di Jogja yang dulu Kak Doni pernah dampingin ketika pada waktu itu papahnya sakit kanker dan meninggal dunia. Tidak lama berselang, tidak sampai 3 bulan, mamanya terserang pembuluh darahnya pecah di kepala, lalu masuk ICU dan meninggal dunia dalam waktu 3 bulan beretet. Papa dan mamanya meninggal. Aduh, saat itu dia sedih dengan luar biasa. Kak Don ngerasain gak ada kata-kata satupun yang sanggup bisa mengubah kesedihannya. Karena Kak Don mengerti bagaimana kecewa dan kesedihannya ketika dia ditinggalkan dan dia sepertinya direnggut kedua orang tua yang disayang. Dan apa yang terjadi? Kak Don percaya bahwa Roh Kudus punya kuasa dan mampu menghibur. Dan betul, hanya dengan penghiburan daripada Tuhan, anak ini boleh hidup dan melewati hari-harinya luar biasa. Anak remaja ini kuat, dahsyat, dan dia boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Terakhir, sepupunya yang besar bersama, tumbuh bareng bersama di gereja, sepupu dekat yang Kak Don juga kenal baik, sakit juga karena kanker dan meninggal dunia di umur yang kurang lebih 20-an tahun. Dan apa yang terjadi? Luka yang sama bisa tergores lagi. Wah, begitu sedih, kehilangan rasa itu dimunculkan lagi. Tetapi hanya satu yang bisa menjawab, Roh Kudus yang memberi penghiburan. Jadi kalau engkau baru kehilangan pacar, engkau belum merasakan kehilangan orang tua, tapi engkau bisa merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Dan percayalah bahwa semua Tuhan izinkan dan dia memberi penghiburan buatmu. Karena dia akan beri kau janjinya yang besar. Dia akan menemani engkau, dia akan memelukmu, dan dia akan menggandengmu untuk maju ke masa depan. Amin. Dan yang terakhir kita belajar yang ketiga tentang Parakletos atau Roh Kudus, yaitu sebagai counselor, sebagai penasehat.
Bagaimana kita boleh belajar dan mengerti dan tahu dan menerima nasihat daripada Tuhan? Caranya, bagaimana kita terus dekat dengan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan, kita mau benar-benar punya jam-jam khusus untuk berdoa, dan kita baca firman, kita dengerin apa yang menjadi firman Tuhan yang disampaikan, yang kita dengar, diajarkan minggu ke minggu. Dan kita boleh tahu dari situ bahwa ada nasihat yang kita boleh terima. Banyak kehidupan dari rasul-rasul Tuhan yang hidupnya oleh karena bukan jerih lelah mereka katakan, tetapi semua oleh karena firman Tuhan, oleh karena Allah yang mengerjakan hidup. Amin. Nah, disinilah kita belajar tentang Counselor, Roh Kudus yang menjadi penasehat kita. Dia yang mengingatkan kita atas ajaran-ajaran Kristus, firman Tuhan untuk hidup kita. Dia yang menerangi jalan-jalan kita. Dan itulah Parakletos, Sang Counselor yang menjadi penasehat buat kita. Jadi teman-teman, kalau kita mau lihat di 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-13, Rasul Paulus menuliskan, dan di sini kita belajar dari situ bahwa berkata, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Di sini jelas, Rasul Yesus juga berkata bahwa mereka bukan karena diajarkan oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Dan roh itu sendiri yang menasihati kita. Roh itu yang mengajar kita, yang mengingatkan kita akan ajaran-ajaran firman Tuhan. Jadi kalau teman-teman tetap tinggal di dalam doamu, tetap tinggal di dalam pembacaan firmanmu dan renunganmu, disitulah bagaimana fungsi dan bagaimana Roh Kudus akan bekerja menjadi counselor, penasihat yang ajaib. Amin. Jadi jangan bilang, aku gak punya Roh Kudus, gak pernah nasihatinku. Ya kalau engkau gak pernah duduk diam dan baca firman dan berdoa, gimana bilang Yesus bukan atau Roh Kudus bukan penasihatmu? Nah, sebab itulah yang dikatakan duduk diam, punya waktu jam-jam khusus untuk kau berdoa, baca firman, dan merenungkannya siang dan malam. Amin. Dan inilah firman Tuhan tentang Roh Kudus. Dan teman-teman, jangan khawatir, panggil dia, Parakaleo, panggil Roh Kudus untuk datang menemanimu di sampingmu. Kalau hari ini kau lagi sedih, hari ini kau lagi kecewa, hari ini kau lagi kepahitan, hari ini kau lagi benar-benar sungguh-sungguh kehilangan dalam hidupmu, percayalah, Dia yang sanggup menolongmu. Tidak ada manusia yang bisa menolongmu, tetapi Dia sanggup menolongmu. Roh Kudus, Yesus Kristus sanggup menolongmu. Dan juga Dia yang sanggup menemanimu dan memelukmu ketika kau lagi sedih dan kehilangan. Dia memberi engkau kesabaran, yang akan kau terima adalah kasih-Nya. Dan Dia yang juga sanggup menasihati dan mendidikmu ke dalam jalan kebenaran. Dan jangan lupa, oleh karena kuasa Roh Kudus, kita boleh ada seperti hari ini. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan berkati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh belajar sebagai anak-Mu Tuhan. Kami boleh menerima penolong itu Tuhan. Itu kami boleh menerima Roh Kudus sebagai helper, sebagai comforter, sebagai counselor buat hidup kami. Kami boleh mengerti buat setiap jalan kaki langkah kami melangkah. Karena kami punya penolong, kami punya penghibur, kami punya penolong yang setia, dan kami punya penasihat yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami boleh tinggal diam di dalam waktu-waktu kami untuk kami membangun hubungan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Dan angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali, Maranatha. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. God bless you. See you next Sunday. Bye.